Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you're doing well ya. Halo semuanya para siswa dan para siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to our class today. Selamat datang kembali di kelas kita pada hari ini. Today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi yang baru. What is it? Apa itu? As you can see on the screen, we are going to learn about comparison and contrast. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan comparison atau perbandingan and contrast dan perbedaan. Nah, so everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, teman-teman semua, tentu saja untuk materi ini masih termasuk ke dalam materi bahasa Inggris kelas 11, teman-teman ya. Oke, so let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui ya, kita akan belajar terkait dengan explanation atau penjelasan terkait dengan comparison and contrast ya atau perbandingan dan perbedaan. So, what is comparison and contrast? Jadi apa yang dimaksud dengan perbandingan dan perbedaan ini, teman-teman? Okay, the first definition is about comparison. Jadi untuk definisi yang pertama yaitu terkait dengan perbandingan. So everyone, comparison, yeah, it means identifying similarities between two or more things. Jadi di dalam perbandingan ini berarti mengidentifikasi kesamaan antara dua hal atau lebih. Sedangkan contrast atau perbedaan, it means identifying differences between two or more things. Jadi kontras atau perbedaan berarti mengidentifikasi perbedaan antara dua hal atau lebih, teman-teman. Nah, itu dia terkait dengan sedikit penjelasan teman-teman ya tentang comparison and contrast. So, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, teman-teman, when we compare, we look for what two things have in common. When we contrast, we focus on what makes them different. Both comparison and contrast help us better understand the world around us. Jadi teman-teman semua, saat kita membandingkan, kita mencari kesamaan antara dua hal. Nah, saat membedakan, berarti kita fokus pada perbedaannya, teman-teman. Baik perbandingan maupun perbedaan membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik, teman-teman. So, let's move to the next slide, teman-teman. Nah, oke. Why compare and contrast? Mengapa ya membandingkan dan membedakan, teman-teman? Nah, tentu saja ada beberapa alasan. There are four reasons why compare and contrast here. Jadi ada 4 perbedaan mengapa membandingkan dan juga membedakan, teman-teman. Untuk yang pertama adalah makes writing more interesting. Jadi, dengan membandingkan dan juga membedakan itu akan membuat tulisan lebih menarik, teman-teman. Dan untuk yang kedua adalah helps in decision making, membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah improves critical thinking skills, jadi meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dan yang terakhir ada enhance understanding of complex topics, ya. Jadi meningkatkan pemahaman terhadap topik yang kompleks, begitu teman-teman. Nah itu dia mengapa membandingkan dan membedakan, teman-teman. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, teman-teman. Nah, jadi comparing and contrasting is a valuable skill that can be applied in many areas of life. It helps us make informed decisions, write more compelling essays, and understand complex concepts. Jadi, teman-teman semua,
Membandingkan dan mengontraskan atau membedakan merupakan keterampilan berharga yang dapat diterapkan di banyak bidang kehidupan. Keterampilan ini membantu kita membuat keputusan yang tepat, menulis esai yang lebih menarik, dan juga memahami konsep yang rumit, teman-teman. Alright, so let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about elements of a comparison and contrast essay. Untuk selanjutnya, kita akan sama-sama belajar terkait dengan elemen-elemen isi perbandingan dan kontras atau perbedaan, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada introduction, kemudian juga ada body paragraphs, ya, yang terdiri dari 2 poin, dan yang terakhir adalah conclusion, teman-teman. Nah, untuk introduction atau pendahuluan, ini berarti tentang thesis statement atau pernyataan tesis, teman-teman. Clearly states what is being compared and contrasted. Jadi di dalam pendahuluan ini ya menyatakan dengan jelas apa yang dibandingkan dan apa yang dikontraskan atau dibedakan. Dan untuk elemen yang kedua itu body paragraphs atau paragraf isi terdiri dari 2 poin, yaitu point by point comparison, perbandingan ya poin demi poin, dan yang kedua adalah subject by subject comparison ya atau perbandingan subjek demi subjek. Oke, dan yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan, teman-teman. Nah, summarize main points and restate thesis. Jadi di dalam kesimpulan ini berarti kita merangkum poin-poin utama dan menyatakan kembali tesis statementnya. Alright, so everyone, thank you so much. Let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, so everyone, when writing a comparison and contrast essay, it's important to have a clear structure. You can either compare and contrast each point one by point or point by point, or discuss one subject completely and then the other subject by subject. Jadi teman-teman semua, saat menulis esai perbandingan dan juga kontras atau perbedaan, penting untuk memiliki struktur yang jelas. Nah, teman-teman dapat membandingkan dan membedakan setiap poin satu persatu atau poin demi poin atau membahas satu subjek secara menyeluruh lalu membahas subjek lainnya atau subjek demi subjek, teman-teman. Alright, so everyone, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. And this is about transition words. Untuk selanjutnya, kita akan belajar terkait dengan transition words atau kata transisi. Nah, di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah words for comparison, dan yang kedua adalah words for contrast. Untuk words for comparison atau kata-kata untuk perbandingan diantaranya adalah similarly, ya, sama halnya, likewise, ya, demikian pula, in the same way, dengan cara yang sama, both keduanya, dan also juga. Sedangkan untuk words for contrast atau kata-kata untuk perbedaan seperti misalnya adalah however, namun, on the other hand, sebaliknya but, tetapi, whereas, sedangkan, dan while, sementara. Nah, itu dia teman-teman transition words ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memahami lebih jauh tentang transition words. Jadi teman-teman, using transition words helps your reader move smoothly between comparing and contrasting ideas. These words signal to the reader whether you are discussing similarities or differences. Jadi, teman-teman semua, penggunaan kata transisi membantu pembaca teman-teman bergerak dengan lancar antara ide yang dibandingkan dan dikontraskan atau dibedakan. Kata-kata ini memberi isyarat kepada pembaca apakah teman-teman sedang membahas persamaan atau perbedaan. Nah, jadi membantu para pembaca agar lebih terarah begitu ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. This is about an example atau contoh teman-teman ya. Oke, let's read together. Kita baca sama-sama. Cats and dogs. Kucing dan anjing. Cats and dogs are both popular household pets, but they exhibit
significant differences in their behavior, care requirements, and overall personalities. Jadi teman-teman, kucing dan anjing merupakan hewan peliharaan yang populer, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam perilaku, kebutuhan perawatan, dan kepribadian mereka secara keseluruhan, teman-teman ya. Okay, and then we continue to the next slide. Nah, teman-teman, untuk kali ini kita akan melihat hanya satu contoh saja, teman-teman ya, untuk similarities atau persamaan dari kucing dan anjing, dan juga satu hal untuk perbedaan kucing dan anjing, teman-teman. Alright, let's see together. Kita baca sama-sama lagi, teman-teman. One of the similarities is companionship. Both cats and dogs can provide companionship and emotional support to their owners. They can offer affection, reduce stress, and provide a sense of security. Then, one of the differences is grooming. Cats are meticulous groomers, spending significant time grooming themselves. Dogs require regular grooming by their owners, including brushing, bathing, and nail trimming. Jadi teman-teman, salah satu persamaannya adalah persahabatan. Baik kucing maupun anjing dapat memberikan persahabatan dan dukungan emosional kepada pemiliknya. Mereka dapat memberikan kasih sayang, mengurangi stres, dan memberikan rasa aman. Lalu, salah satu perbedaannya adalah perawatan. Kucing adalah perawat yang teliti, menghabiskan banyak waktu untuk merawat diri mereka sendiri. Anjing membutuhkan perawatan rutin dari pemiliknya, termasuk menyikat, memandikan, dan memotong kuku, teman-teman. Nah, teman-teman, itu dia ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. We move to the next slide. Nah, in conclusion, ya, both cats and dogs offer a unique companionship and enrich the lives of their owners. The choice between a cat and a dog ultimately depends on an individual's lifestyle, living situation, and personal preferences. Jadi kesimpulannya teman-teman, kucing dan anjing menawarkan persahabatan yang unik dan memperkaya kehidupan pemiliknya. Pilihan antara kucing dan anjing pada akhirnya bergantung pada gaya hidup, situasi kehidupan, dan preferensi pribadi seseorang. Okay, everyone, I think that's all for today. Thank you so much for your attention, and thank you very much for watching this video lesson. I hope this video lesson can give us so many benefits. So, everyone, I think that's all for today. Let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, and have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.